Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat sadaqallahul azim. Nuwun kawula dumateng posisipun para sesepuh aji sepuh wonten ing lingkungan RT setunggal RW pun Ibu sekawan kula manten mawon dusunipun Sundeng, para ustaz, para haji, para hajah dan adik-adik ingkang kula sayangi. Alhamdulillah siang menika masya Allah luar biasa semangat sekali adik-adik dalam rangka tumut-tumut ngregengaken mengeti wontenipun milad utawi peristiwa lahirnya seorang yang sangat istimewa bagi kita umat Islam, yaitu kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bahwa bilih sedaya puji menika namung kagungipun Gusti Allah. Boten wonten kegiatan lan daya menapa kemawon terjawi menika atas izin dan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Dados alhamdulillah monggo kula jenengan sami minangka piyambak ingkang iman ingkang tansah napa menika mengikuti ingkang sampun kadhawuhaken dening baginda Rasulullah ingkang wekdal menika kula jenengan pengeti. Mugi-mugi napa ingkang sampun kula jenengan laksanaken menika teman-teman saged kangge sami kula jenengan sami benjang wonten ing yaumul qiyamah nambahi catatan kasaenan kula panjenengan sami lan mugi-mugi sedaya ingkang rawuh siang menika mangke saged dados rombongan sareng-sareng mlebet wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam wassalam untuk khusus tentu menika harus kita sampaikan kepada baginda kita kanthi banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi sholawat salam kita satu jumpa termasuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang hormati, insya Allah jenengan ngawontenaken kegiatan kados siang menika niki boten bid'ah atosipun niki adalah sebagai ungkapan bahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita selaku umat beliau. Maka mengadakan kegiatan ini sebenarnya tidak bedanya kula jenengan sami nggih ngawontenaken kegiatan sanesipun. Namun insya Allah ini sangat bernilai ibadah. Kenapa? Karena di dalam kegiatan ini isinya juga kegiatan-kegiatan yang baik,
Insyaallah kula wonten ing siang menika pengen menyampaikan sekedhik materi menika khususipun menika untuk adik-adik kita. Mari dengan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah, adik-adikku, mari kita jadikan Kanjeng Nabi Agung Muhammad itu adalah sebagai sosok idola sepanjang zaman. Nah, ini harus kita jadikan. Jadi adik-adik boleh seneng karo artis A, artis B, penyanyi A, penyanyi B, tapi jangan lupa yang menjadi idola yang utama bagi adik-adikku khususnya di sini dan juga semuanya bagi jamaah sekalian adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nyuwun sewu Pak menawi kula mungkin menyampaikan materi ini menika wonten kaitanipun kali pendidikan. Sebab background kula background pendidikan. Nah, terus ngeten iki jumbuh kalian alhamdulillah Bapak Ibu. Mungkin panjenengan dipun mireng bilih samangke wonten sekolahan boten namung teng Kementerian Agama di dunia pendidikan kados di ngomong menika Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah setelah mungkin mengamati perkembangan zaman yang sedemikian luar biasa, khususnya menika perkembangan teknologi informasi ya, yang begitu cepat. Dan saat ini menika zamane ale ngarani Gen Z, generasi Z yang Mbah kula riyen mungkin termasuk generasi apa nggih? Zaman kula jadul. Terus masuk abad ke-20 niki mungkin larine sakniki usia-usia SMP niku masuk abad 20 kelahiran 2000 niku diwastani milenial. Nah, milenial. Ning sing istimewa menika kula jenengan sami sing lahir antawisipun tahun 1950-an 1950 sampai 1970 menika diwastani golden memories. Kok ampuh jenenge golden memories. Sebab napa diwastani golden memories niki bentene mungkin kalih generasi Z yang perlu nanti kemudian menyimak mengenang lagi pribadi Rasulullah. Nah kan gitu. Kalau cerita sekali ingkang sakmangke usia antara 40, 50, 60 sampai 70 yang ke atas menika niku mengalami masa di mana tiyang menika menawi nonton TV ini menika namung sak kampung setunggal, kadang di teng kampung Tanggi, kadang mboten. Channel namung setunggal, TVRI, dadi ora rebutan remote, utawi mboten rebutan channel. Wis wanake pinine apa menika kartun, bapake pinine olahraga, ini sakniki ngoten. Iku nggih mboten, namung niku lampu petroma itu pun luar biasa. Nah, biasanya pun wonten lampu petroma menika menawi badhe wonten damel, dadak damel misalipun badhe apa kacana ngoten lho, badhe wonten matu nyuran niku banune nyewa petroma niku biasanipun menawi badhe dipun anu padhe dipompo lari-lari menghubungi lampu niku nonton gambarnya kok bisa apik ya, gambarnya kok semerentuk-merentuk niku. Ning istimewanipun meskipun mengalami masa itu tiba-tiba juga mengalami masa perubahan yang luar biasa. Jadi mengalami masa nonton niku mboten enten HP, mboten internet nopo nggih Telegram nopo niku pun baru. Nah, bariku wonten HP. Wah, enten HP. Bariku wonten HP, wonten malih apa Pak? Saat
Iki sing maksudnya iki sing ngene iku handphone sing kelorek-kelorek lho. Terus sing wagem terus sing kena di barang irit. Nah, terus berkembang atau akhirnya pun sama itu mengalami banyak sekali, tapi dia tetap sakit mengikuti. Hebatipun golden memorisme. Riyen jenengan badhe kumpul antah roman zaman iki, boten pernah ngandiri WA lho Pak. Tapi dia sakit. Boten duka, niku napa ngangge perasaan apa pripun kula nggih boten ngertos. Tapi riyen niku bocah menawi saged pengen kumpul teng pundi ngoten niku nggih saged. Dan saat ini kan dia tetap kumpul tapi ngangge WA. Saged komunikasi ngangge WA. Dia tidak saged menyesuaikan. Itu namanya golden memories. Nah, monggo saat ini kaitanipun kalih maulid. Nah, ini kalau pesen adik-adik, Gen Z ini adalah generasi yang memang lahir pada suasana yang serba modern, yang serba canggih, sehingga informasi nopo kemawon menika saged dipun tampi dening lari-lari. HP ingkang wujude kecil niku gepeng, makanya tersing mastani HP niku yang boten atos-atos ugi dados setan gepeng. Nah, HP ini ada positifnya, ya ada negatifnya. Termasuk kula yang sewu samangke menika nggih nganggo HP niki dipun syuting niki kula sengaja niki kalih para-para sekalian Pak. Mungkin jenengan insyaallah nggih badhe muncul teng channel kula, teng channel YouTube kula. Nah, terus niki kula boten kula live tapi nanti insyaallah saya tayangkan di channel kula naminipun Ki Jodrono Channel. Di HP itu luar biasa, sisi positifnya juga banyak, sisi negatifnya juga banyak. Nah, sekarang bagaimana kita menguatkan adik-adik kita ini ya dalam bidang karakternya. Nah, tadi sudah saya singgung di depan, di pendidikan sekarang ini yang menjadi titik yang utama adalah membentuk karakter anak-anak didik kita. Di dalam kurikulum namun saat ini kurikulum sekolah itu merdeka ya. Di kurikulum merdeka itu wonten istilah proyek penguatan proyek profil penguatan pelajar Pancasila atau P5 itu biasanya profil dan proyek profil penguatan baik saya proyek penguatan ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, dimensi yang ingin dikembangkan wonten mlebetipun proyek pemerintah ini adalah nilai-nilai yang luar biasa Bapak Ibu. Dan itu insya Allah sangat sinkron dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama apa? Dimensi yang diajarkan, diinginkan dalam profil penguatan pelajar Pancasila ini adalah nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, visi Rasulullah, nah, ingat Bapak Ibu, visinya Kanjeng Nabi dipun utus wonten ing alam dunya itu yang pertama adalah untuk memperbaiki ketauhidan. Jadi menawi kita ingat dulu ketika Rasulullah menerima perintahnya untuk menyampaikan risalah agama Islam itu kan saderengipun napa dereng wonten agama sampun Pak. Karena Kanjeng Nabi ini sebagai penerus melanjutkan dari putusan sebelumnya, karena yang sebelumnya sudah banyak mengalami perubahan karena tidak sesuai lagi dengan apa yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, maka kemudian diutuslah Muhammad. Maka Allah mengatakan maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Yang artinya kurang lebih bahwa Muhammad itu bukanlah ayah, bapak,
seseorang di antara kalian, tetapi Muhammad adalah utusan Allah sebagai penutup para nabi. Ini penutup para nabi ini ditegaskan dulu oleh Allah supaya nanti apa? Tidak ada orang yang ngaku-ngaku lagi nabi berikutnya. Meskipun begitu, ternyata di dalam sejarah kita melihat masih banyak juga orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Bahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup pun itu sudah ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Maka Al-Quran sudah mengingatkan bahwa Muhammad adalah Khotamul Anbiya, dengan visi yang pertama adalah menyempurnakan, memperbaiki akidah umat manusia pada saat itu yang sudah mulai melenceng. Kemudian visi yang kedua, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saat temene aku Muhammad diutus di muka bumi ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak. Dan di klop sangat kalian nopo ingkang programe pemerintah melalui dunia pendidikan wontenipun P5 Profil Pelajar Pancasila. Yang pertama itu tadi adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, sanaki eten apa sih keistimewaan Kanjeng Nabi kuwi kok harus menjadi uswah, kok harus menjadi teladan, khususnya bagi kita umat manusia, wabil khusus lagi kepada adik kita saat ini yang sudah terasa sekali pergeseran nilai-nilai. Kalau yang begini menikah bahasa menikah insya Allah juga menunjukkan akhlak. Nah, saat sekarang ini kita melihat adik-adik kita itu minimal dalam bahasa keseharian yang sederhana. Misalkan dipun dawuhi tiyang sepahipun menika napa nggih jawab inggih, boten niku kadang pun boten wonten. Kalau kita ngadap melewati orang tua itu bagaimana? Padahal di sekolah itu juga mulai diajarkan, tapi entah karena mungkin pengaruh lingkungan yang demikian berbeda atau juga pengaruh dari apa yang anak-anak lihat di HP, maka kemudian anak-anak sekarang itu sulit sekali dikendalikan. Oleh sebab itu, saya berkeyakinan untuk anak-anak yang sekarang hadir saat ini, mudah-mudahan termasuk anak-anak yang masih sangat mudah untuk diarahkan ya, untuk menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah. Tadi dikatakan bahwa oleh adik kita dibacakan tadi ayat Al-Quran, ya kan? Wa ma arsalna laku tekana laku fi rasulillahi uswatun hasanah. Teman wonten dirine Kanjeng Nabi wis ada suri tauladan yang baik. Suri tauladannya apa saja? Beliau itu, adik-adikku, bila bertutur kata sangat lembut. Nah, kalau berjumpa dengan orang lain, Rasulullah itu selalu memberikan atau menampakkan wajah yang penuh ceria dan keramahan. Orang cemberut, ketemu ragam nyopo malah niku. Misalnya pun disuruh orang tuanya untuk beli apa, itu ya harus diterima dengan baik. Niki sejarahipun semuanya bagi kita semuanya. Mari kita jadikan wajah kita ini alat komunikasi yang menyenangkan. Ketika kita bertemu dengan orang lain, mari kita tunjukkan dengan wajah yang penuh dengan keceriaan. Insya Allah itu akan memberikan kesejukan. Maka pada suatu ketika Rasulullah pun pernah bersabda bahwa tersenyum itu juga termasuk ibadah.
itu dalam bentuk kata. Bahkan adik-adikku, Rasulullah SAW itu pun bila tersenyum atau tertawa itu yang saya ibarat katakan ini dijelaskan, giginya itu kalau nampak pun cuma sedikit, artosipun tidak sampai terbahak-bahak gitu. Jadi kalau tersenyum, tertawa itu ya tidak sampai yang di luar kendali gitu. Terus bagaimana ada beliau dengan keluarga? Ini banyak keterangan hadis bagaimana baginda Rasulullah ini memperlakukan istri-istrinya itu dengan sangat adil, sangat bijak, ya. Kemudian bagaimana beliau itu dengan orang lain itu luar biasa Bapak Ibu. Ada suatu cerita ketika Rasulullah SAW menikah tindak ke mushola atau tindak ke masjid. Niki enten istilahipun kalangan masyarakat ingkang dereng nampi hidayah, atau sikut dereng nampi dakwahipun Kanjeng Nabi. Sehingga ketika Rasulullah setiap mau datang ke masjid lewat gang RT setunggal nomornya kean kula suke nomornya niku nyuwun sewu Kanjeng Nabi itu selalu dihadiahi dengan diludahi Pak, diludahi setiap lewat situ. Tapi Rasulullah tidak pernah menunjukkan rasa marah. Bahkan ketika suatu ketika beliau juga akan berangkat ke masjid lewat gang itu juga RT tunggal juga neng nomor ini situ ini Bang. Kok tiba-tiba saat itu kok boten-boten tidak Kanjeng Nabi orang didonir boten didulai satu, malah bertanya Rasulullah, wahai sahabat, saya hari ini kok lewat gang itu yang biasanya saya selalu dapat hadiah, ini kok tidak ada? Maka dikatakan bahwa orang itu sedang sakit. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kalau seandainya kita bagaimana Pak kira-kira? Mungkin mau nyukur ke paling lepotan atau biasa nyukur ke lepotan. Ini kira-kira betul. Malah Kanjeng Nabi menikah apa istilah silaturahim, menjenguk kemudian mendoakan. Nah justru dengan sifat-sifat seperti itulah yang kemudian menarik perhatian dari masyarakat Quraisy pada saat itu yang masih tertutup hatinya, kemudian terbuka mendapatkan hidayah dan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa ternyata Bapak Ibu keteladanan. Nah ini unsur yang bisa kita ambil dari cerita ini ya, adalah keteladanan. Bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita ini memang adalah titipan, ya tentu anak-anak ini kadang-kadang menyenangkan, tapi kadang-kadang juga menjengkelkan. Tapi ingatlah Bapak Ibu bahwa mereka itulah harapan kita. Mereka itulah adalah aset-aset kita yang nantinya kita harapkan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solihah, yang akan menjadi ladang amal kita ketika kita sudah tiada. Maka doa anak-anak soleh itulah yang akan menjadi ladang amal kita. Oleh sebab itu, maka ketika adik-adik kita sekarang masih seperti yang di hadapan kita ini tadi, ini masih perlu bimbingan, perlu pendampingan. Sekali lagi itu bukan pekerjaan yang mudah karena dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dan insya Allah Rasulullah itu sudah banyak berikan contoh untuk menyadarkan orang itu dengan cara menunjukkan dengan penuh kesabaran. Bagaimana baginda Rasulullah ketika berdakwah di awal-awal harus rela dilempari kotoran.
ketika baginda Rasulullah mau, karena sudah begitu luar biasa tekanan dari para tokoh-tokoh kafir Quraisy yang tidak mau menerima Islam pada saat itu, akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Bagaimana Rasulullah harus bersembunyi di dalam gua, dan perjuangan beliau yang begitu luar biasa, tapi alhamdulillah Allah berikan sifat kesabaran yang luar biasa. Akhirnya Islam pun bisa diterima dan bisa berkembang sampai kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Berikutnya Bapak Ibu, ini mau nembe dimensi yang pertama. Nah, untuk yang kedua, wonten P5. Ini insya Allah banyak guru-guru yang saya lihat di sini, saya paham. Di situ ada dimensi kegotong royong. Nah, gotong royong ini juga sangat-sangat ditekankan dan diajarkan oleh Rasulullah sebagai idola kita, sebagai tokoh kita. Nah, kalau kita mengidolakan, maka kita juga harus meneruskan apa yang diperjuangkan beliau. Kegotong royongan ini maksudnya apa Bapak Ibu? Memunculkan nilai solidaritas, nilai saling asih, asah, asuh, saling tolong menolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menginginkan umatnya itu dalam keadaan guyub rukun, bahwa Islam itu adalah umat yang satu, umat yang wahidah. Apabila salah satu bagian dari saudaranya itu tersakiti, maka tentu saudara-saudara yang lain juga akan merasa sakitnya. Diibaratkan apabila umat Islam ini adalah satu tubuh, maka jika satu bagian dari tubuh kita ini disakiti, maka tubuh yang lain juga akan merasa sakitnya. Nah, apa kalau di dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan, Allah berfirman, diwahyukan kepada baginda Rasulullah, kemudian disampaikan kepada kita, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, niki firmanipun Allah dan diwahyukan kepada Nabi menyampaikan kepada kita, wahai sekalian manusia, hei manungsa kabeh, sak temene sira kadadake saka gulungan jenis lanang lan jenis wadon. Sesungguhnya kamu dijadikan dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya kan? Supaya apa? Supaya saling kenal mengenal. Nah, ini Bapak Ibu, Islam itu mengajarkan seperti itu. Melalui siapa? Melalui baginda Rasulullah. Jadi kita ini memang sudah sunatullah, diciptakan wonten alam dunia ini ya enek sing kulite ireng, enek sing kulite putih, enek sing gede-gede, enek sing cilik-cilik, ya Pak. Kalau ini nonton pertandingan Indonesia musuh Australia, ningali betul. Oh, enten to pemain Australia sing dhuwure 2 meter luwih. Ngarani suket. Dadi diarani kados niku lho Pak, tiang listrik sing dhuwur niku. Dadi panggonane di suket. Tiang listrik sing dhuwur ya. Atasipun itu manusia itu bermacam-macam, bahasanya ya beda-beda, bahkan agamanya juga bermacam-macam. Tapi Islam mengajarkan, ya, Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia, tidak hanya kepada kita saja, untuk saling kenal mengenal, untuk saling lita'arofu, menjaga persaudaraan. Jadi kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, mencintai Rasulullah, maka jadilah orang-orang yang bisa
bersatu, jangan malah diadu domba. Katanya cinta Rasulullah, bahkan yang sewu saat ini saya ngambil ngetrek ya, ngaku buliahe Nabi. Ini sewu ini saya yakin dirame ini. Wes siji jari cinta Rasulullah, ya toh. Bahkan mengalir dalam dirinya darah Rasulullah. Lah kok malah mengadu domba? Kok malah ngomong ini perkataannya kotor, merendahkan orang lain? Lo tidak merendahkan bagaimana kalau mengatakan orang lain itu babi, katanya orang lain itu anjing? Itu kan luar biasa. Ya ini yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Mestinya kalau kita betul-betul cinta Rasulullah, ya kita harus mengagumi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu berkatanya sangat lembut Bapak, tidak berkata kasar. Katanya pecinta Nabi, tetapi kok kenapa tidak dibalut dengan sholawatan sih? Sholawatannya iya, tapi ketika menyampaikan ceramah itu bukan justru menjadikan umat ini tenang, tapi menjadi umat itu bercerai-berai. Alhamdulillah ini, mari warga RT 1 Sunter ini dengan adanya peringatan Maulid ini justru kita semakin menyadari perlunya tetap menjaga persaudaraan. Yo ono sing sugih, ono sing kurang, itu wis wajar. Sebab sunatullah. Ya. Wong yang sugih kabeh yo bingung lho Pak. Nyuwun sewu pamane teng mriki wonten Pak Daru misalnya. Kok kakean wong iki dadi Pak Daru kabeh kira-kira pripun? Enek sing loro, ada sing nyulik sapa kabeh dokter misalnya. Anak bingung lagi. Nah, ngoten. Mangke sing dados saiki bakul sak Indonesia iki bakul kabeh. Lah sing tuku sapa lah. Makanya situasi ini memang sudah diciptakan oleh Allah berbagai macam supaya kita ini nanti bisa saling tolong menolong, saling membantu. Orang sehebat apapun, sekaya apapun, tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. Niku mulai lahir mawon kula jenengan itu harus menyadari tanpa bantuan orang lain maka mungkin kita tidak bisa sampai saat ini. Ya seandainya lain percot terus ditok nilainya pripun kira-kira. Nah, kadang orang itu kalau sudah besar, ya ini makanya pentingnya gitu. Adik-adikku, halo, adik-adikku, nih penting sekali perhatikan. Anak-anakku harus betul-betul berbakti kepada bapak ibu, ya, harus berbakti kepada ibu-ibu, bapakmu semua ini yang hadir di sini, ya, karena beliau-beliau ini telah berjuang sejak kamu lahir. Loh, tadi saya katakan, seandainya kue lahir procok di tok nilai ini. Nah, makanya harus berbakti kepada kedua orang tuamu, ya. Kalau disuruh ngaji, bismillah, ayo ngaji. Gue ayah nonton TV, ya nonton TV gak apa-apa. Tapi ngaji ini ojo lali, ya toh. Sholati ojo lali. Sebab kuwi rukun Islam. Rukun Islam kuwi kewajiban bagi adik-adikku khususnya yang sudah balik, ya. Itu penting. Karena itu adalah modal untuk adik-adik mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Bagi bapak-bapak, ini sekali lagi tugas yang tidak ringan. Jangan sampai anak-anak kita ini kita biarkan tanpa ada bimbingan, tanpa ada arahan dari orang tua. Kadang-kadang mungkin karena kesibukan kita hanya percaya tok kepada sekolah, ya, kepada madrasah, tapi kita tidak mau tidak mau berkontribusi. Ini mungkin salah. Misalnya tentang musola ini wonten TPA,
kedai pun kita juga harus mendukung, jangan hanya kita titik saja ya, supaya kita bisa ngaji, tetapi orang tua sebagai rasa tanggung jawab juga harus mendukung apa sih dibutuhkan, misalkan wonten TPAPG wonten TPA ini wonten kata niku. Jadi harus seperti itu sebagai wujud tanggung jawab, sehingga kalau saling menopang insya Allah nanti TPA-nya juga jalan dengan baik, putra-putra jenengan bisa ngaji kanthi sae ya toh, dan nanti manfaatnya juga untuk kita semua sebagai aset kita sekali lagi di masa tua kita. Anak-anak yang soleh itu ya itu kok manfaatnya. Orang di dalam hadis dikatakan bahwa orang kalau sudah meninggal putuslah semua amalnya kecuali tiga ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak soleh yang selalu mendoakan pada kedua orang tuanya. Jadi termasuk anak soleh ini amal jariah kita yang tak akan terputus amalnya selama anak kita ini selalu mendoakan kita. Tapi sebaliknya ketika kita meninggal, anak kita tidak kita siapkan, justru banyak yang berbuat maksiat, maka kita juga akan mendapatkan andil dosa. Nah ini yang benar. Oleh sebab itu mari benar-benar adik-adik kita yang di depan kita ini di momen yang luar biasa ini, sekali lagi tadi saya sudah pesan, mari kita jadikan baginda Rasulullah itu sebagai uswah yang pertama, sebagai keteladanan yang utama, kemudian yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, ini tadi dimensi kegotong royongan. Wonten malih di situ yang ketiga, niku bernalar kritis. Ini yang saya, jadi bernalar kritis ini penting Pak. Bernalar kritis itu maksudnya apa? Diharapkan adik-adik kita ini nalarnya, akalnya, otaknya itu selalu dikembangkan supaya mampu menjawab tantangan zaman. Sebab tantangan hari ini akan jauh berbeda dengan 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Maksudnya orang-orang pendidikan baik di Dinas Pendidikan maupun di Kementerian Agama dengan profil pelajar Pancasila dengan dimensi bernalar kritis, anak-anak kita ini kita latih untuk senantiasa mampu memecahkan persoalan. Jangan kita ini hanya mempermudah sesuatu, wis ada kaya, wis ada sikui, tidak boleh. Mereka masing-masing individu harus dilatih nalarnya supaya mampu berpikir yang kritis. Sebab persoalan sekali lagi, permasalahan adik-adik kita nanti ke depan tidak sama dengan persoalan yang kita hadapi hari ini. Terus bagaimana Al-Quran mengajarkan? Maka di dalam ayat Al-Quran itu banyak yang menyimpulkan yatafakkarun, yatakallamun, kata-kata seperti itu banyak sekali di Al-Quran, supaya kita berpikir, supaya kita berpengetahuan, supaya kita berilmu. Itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan seperti itu. Ya, sebagai contoh misalkan di dalam Al-Quran itu apa itu? Khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Nah, li ulil albab itu orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi diciptakannya langit dan bumi, ya, dicakup dengan bergantinya siang dan malam, itu adalah sebagai Allah itu menunjukkan kekuasaannya kepada orang-orang yang mau berpikir. Artinya apa? Allah menciptakan segala yang ada di dunia ini yang bisa kita lihat maupun
yang tidak bisa kita jangkau dengan mata langsung. Misalkan jenengan percaya apa mboten Pak? Bilih wonten ndobur mriku itu tesih wonten kathah srengenge. Percaya apa mboten? Percaya. Sebabnya apa percaya? Sebab masih bisa kita lihat, bintang-bintang di atas sana itu masih ada, di antara bintang itu juga matahari juga. Tapi ada yang saking jauhnya itu tidak bisa dijangkau oleh mata langsung. Tetapi karena manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya, kemudian menggunakan alat yang namanya teleskop, maka kemudian bisa melihat benda-benda lain yang di angkasa sana yang jauhnya jutaan bahkan miliaran kilometer dari sini. Jadi sangat jauh, tetapi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kita tetap bisa melihat, oh ternyata ciptaan Tuhan itu tidak hanya yang ada di sekitar kita, ternyata tidak hanya telo burung antes di sana tuh ciptaannya luar biasa. Itu supaya kita bernalar kritis, berpikir. Kalau kita nanti menjadi orang yang mau berpikir, maka insya Allah kemudian kita akan semakin yakin, semakin iman akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh peristiwa Isra Mi'raj. Kalau orang dulu karena mungkin ilmunya belum berkembang seperti saat ini, kemudian mengatakan tidak percaya, itu bisa diterima Pak? Ya toh, zamannya baginda Rasulullah mengadakan perjalanan Isra Mi'raj, gitu. Itu kan sampai langit sang 7. Lah orang dulu itu ilmu tentang itu kan belum ada Pak. Akhirnya ketika Rasulullah turun ke bumi mengabarkan kepada orang-orang sekitarnya, ya Abu Bakar jelas percaya, sehingga beliau mendapatkan panggilan As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang dilakukan maupun diucapkan oleh Rasulullah. Tapi bagi orang-orang awam yang baru masuk Islam itu banyak juga yang murtad. Wah, yang toyongin ini berarti bener ya Muhammad ini gila. Sampai seperti itu Pak. Nah, alhamdulillah dengan kemudian kita diberikan akal supaya berpikir, kemudian kita punya pengetahuan. Oh, saat ini jenengan galih, jenengan sadar melihat secara langsung itu kejadiannya, misalnya teng Amerika tinju, terus secara langsung itu bener-bener yang ngomongnya tinju loh bener Pak. Boten nggih? Percaya nggih? Percaya. Itu karena teknologi Pak. Jenengan pas sederek jenengan haji di sekolah. Assalamualaikum. Itu aku nek guriku Ka'bah. Percaya nggih? Percaya. Karena ilmu pengetahuan. Nah, sekarang mari kita hubungkan dengan tadi itu peristiwa Isra Mi'raj. Kalau manusia saja kemampuannya sedemikian itu sekarang ini, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang semakin berilmu, maka insya Allah akan semakin yakin, semakin iman atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Pak maksudnya. Terus tidak rugi. Islam menganjurkan kepada kita semua melalui baginda Rasulullah untuk kita mencari ilmu sedikit ini. Utlubil ilma walau bis sin. Carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Itu sebagai perumpamaan. Artinya carilah ilmu meskipun ke negeri yang jauh. Sebab itu ada yang bantah, nyopok bukan Nabi kok perintah ke cari ilmu kok yang Cina ke orang yang Arab misalkan. Padahal nggak tahu Cina itu pusatnya orang pinter. Yang tak percaya saat ini jenengan ke Cina itu jembatan itu Pak, yang saya ini
antara pucuk gunung karo pucuk gunung iki saiki sing gawe Cina. Jembatan dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan tanah, Cina Pak sing gawe saiki. Oh, hebat. Berarti bukan salah kalau kita ini disuruh mencari ilmu sampai ke negeri Cina, karena di Cina itu juga memang banyak orang yang berilmu pengetahuan. Maksudnya gitu. Apakah ilmu itu harus ilmu agama? Boten. Ya, ilmu itu apa saja yang penting itu bermanfaat, ya, baik, itu boleh. Tidak harus kita belajar itu hanya ilmu agama, tapi ilmu agama ini memang sangat penting. Tapi bukan berarti kita belajar itu hanya belajar ilmu agama. Yang paling baik itu agamanya ihsai, ilmu yang lain juga sai. Insya Allah di forum siang hari ini kita menambah meskipun hanya sedikit ilmu agama, tapi insya Allah ini juga langsung dikaitkan dengan ilmu yang lain. Oke, jadi kemudian di dalam Al-Quran surah Mujadalah ayat 11, ribut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah niki sing sapa wonge yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, bahwa Allah itu akan mengangkat derajat suatu kaum yang beriman di antara kamu dan berilmu pengetahuan. Dua hal yang sangat baik jika bersatu, ya beriman, ya berilmu pengetahuan, maka insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan itu nyata. Yang paling gampang ini, sing pinter ilmu kedokteran, Pak Baru misalkan, ini diangkat derajatnya karena pinter di ilmu kedokteran. Pak Ustaz ini karena seorang ustaz, seorang guru, diangkat derajatnya karena punya ilmu di bidang itu. Pak Kiai juga diangkat derajatnya, Pak Kasur juga diangkat derajatnya. Itu semua karena ilmu. Jadi insya Allah apa yang difirmankan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, semua itu adalah hal-hal yang baik jika kita kerjakan, dan jika kita memenuhi apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan memperoleh kedamaian dan keselamatan hidup, baik hidup di dunia dan juga kelak nanti di akhirat. Ini kata sampingnya Pak. Rumah saya kaya suwi. Nah, nego Bapak, sebenarnya masih ada satu nilai yang tadi kalau sampaikan, tapi karena waktu ya Pak Apunten ibadah kalau simpulaken kemawon. Yang pertama, mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya sekedar kita kumpul-kumpul mangan ingkung bareng atau menjadi budaya rutinan yang mungkin tidak ada nilai manfaatnya, tapi betul-betul mari kita jadikan ini adalah sebagai momen untuk mengingat kembali siapa baginda Rasulullah, kemudian contoh kita yang perlu kita contoh itu yang kayak apa, yang disesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Yang kedua, saya pesan kepada adik-adik saya, adik-adik kecil, ini adalah aset yang luar biasa. Ya, mari kita senantiasa belajar adik-adikku, ya, untuk mengenal idola kamu siapa, Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti setiap apa yang kamu kerjakan itu tidak melenceng, ya, tidak melenceng dari rambu-rambu yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sampai kebetulan sekali. Monggo Bapak Ibu saya akhiri kegiatan siang sonten menika kanthi nyuwun dumateng parsebut Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi niat hajat kula panjenengan sami menawi lahiripun junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun catet wonten ngarsanipun Allah minangka amal sae kula jenengan sami. Lan mugi-mugi sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis ingkang mulia menika hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi terbuka, ibadahnya semakin baik, lapor rezekinya juga diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat panjang umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأول والآخر وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الشام قريب مجيب دعوة الحاجة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهر بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والآخرة. اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنزل رحمة ونعمة ومغفرة بالمعروف والاستقامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يسر ولا تؤشر. اللهم يسر ولا تؤشر. اللهم يسر ولا تؤشر. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا يا الله من أهل العلم وأهل التقوى وأهل العبادة وأهل الذكر وأهل الفكر وأهل الصلاة وأهل الصدقات وأهل الطاعات وأهل الصيام والقرآن وأهل الأخلاق الكريمة وأهل النعمة وأهل الحكمة وأهل النجاة وأهل الاستقامة وأهل لا إله إلا الله
وأهل الشر وأهل الخير ولا تجعلنا وإياك في أهل الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دين ما عليك. اللهم ارزقنا في حسن الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا لنا ربنا تقبل دعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الله. Matur suwun.